Selamat malam, saya Angelia Rendunuwu ingin menanyakan kepada Papa yang terhormat, apakah Papa bersedia? Yes, already. Siap. Lalu bagaimana dulu kabar Papa? Apakah baik-baik saja di Jakarta? Wah, baik-baik. Angel gimana? Baik juga nggak? Baik-baik sekali. Ya. Oke. Apa yang mau ditanyakan, Jal? Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana masa kecil Papa? Bisakah Papa menceritakan tentang keluarga dan lingkungan di mana tempat Papa tumbuh? Baik. Pertanyaan sangat bagus ini untuk diedukasi. Memang Papa dahulu tinggalnya memiliki keluarga 5 orang anak yang dilahirkan oleh orang tua. Kebetulan Papa di anak nomor 3. Nah, masa kecil Papa itu memang sangat nakal, tapi nakal dalam pendidikan. Kalau guru yang nggak sepikiran dengan Papa selalu menantang dengan berbagai cara untuk supaya kita lebih dipahami tentang pembelajaran. Nah, itu Papanya. Kemudian di masa kecil juga memang kami keluarga yang memiliki kesamaan visi misi, saling menyayangi satu sama yang lain. Tidak ada namanya dari orang tua untuk membeda-bedakan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Semua diberikan kesamaan. Ya, baik. Terus Untuk apa lagi? yang kedua ini, menurut Papa, perbedaan sistem pendidikan di zaman dulu dan sekarang itu bagaimana, Pak? Ya, jelas pendidikan zaman dulu berbeda. Kalau zaman dulu itu kan belum teknologi, belum ada HP. Ya, tentunya sistem pendidikan itu memang kadangkala distribusi buku ataupun alat-alat peraga itu dari Jakarta itu terlambat. Tapi di zaman sekarang itu tanpa buku pun kita bisa belajar lewat WA yang diberikan atau namanya ada PDF diberikan guru dan kita bisa belajar. Kemudian ada satu lagi hal yang paling bagus di zaman sekarang adalah transformasi teknologi yang sekarang cukup bagus lewat pendidikan. Kita buka di dalam Google itu apa saja ada di situ. Jadi pelajaran apapun sejarah bangsa, kemudian bagaimana tentang pendidikan semua ada di situ. Nah, itulah kecanggihan anak-anak yang saya maksudkan supaya anak-anak itu memakai teknologi HP, belajar tentang apa yang ada di Google, bukan menonton video yang tidak baik bagi masa depan anak-anak. Itu menjadi tensi kami sebagai orang tua kepada pendidik untuk bisa memberikan informasi yang jelas, penggunaan daripada HP teknologi sekarang yang sudah lebih canggih, dan kami lihat di sekolah-sekolah sudah rapi ya memberikan ajaran-ajaran yang positif bagi anak-anak. Tentunya ada informasi seperti anak tidak sekolah, orang tua diinformasikan lewat HP, WA-nya. Ya, terima kasih guru-guru sudah memberikan suatu sumbangsi besar komunikasi dengan orang tua terhadap anak didik kami yang ada di sekolah. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ini, apa sih hal yang menarik untuk dipelajari zaman dulu, Pak? Hal yang menarik maksudnya untuk apa ini? Untuk hal yang paling menarik untuk dipelajari zaman dahulu. Zaman dahulu Ya, itu. kalau zaman dahulu dipelajari kita harus lihat tata keramanya dulu itu sangat berbeda dengan zaman sekarang. Zaman dahulu itu di zaman Papa dulu itu orang tua itu yang lebih tua dihormati. Ada bahasa namanya kalau ketemu orang selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kadangkala tapi zaman sekarang kadangkala ya itu yang sudah ada etika moralitas itu sudah hilang. Dengan sendiri mungkin perkembangan zaman, tetapi kita harus melihat zaman dahulu itu merupakan yang harus kita ambil positifnya. Sekarang ini banyak anak muda yang tidak lagi melihat menghormati yang lebih tua. Kadangkala di tengah jalan, om minta rokok dong. Nah, itu hati-hati. Atau orang tua sendiri sering dihujat, papa ini gimana sih, mama ini gimana sih. Nah, itulah, hormatilah orang tuamu, panjang umurmu, sukses di kemudian hari. Oke, terima kasih atas tanggapan Papa. Untuk yang nomor 4 ini,
pertanyaan ini, tanggapan terhadap perundungan zaman sekarang bagaimana Pak? Perundungan di sekolah, di lingkungan. Ya, memang itu zaman sekarang itu dengan zaman dahulu itu pengawasan, sistem pengawasan itu seringkali anak-anak kita itu sering masih mendengarkan. Karena di zaman dulu itu ada guru pembimbingan dan penyuluhan. Nah itu kemudian diedukasi ke orang tua. Tapi di zaman sekarang juga sama, tetapi ada perbedaannya. Kadangkala pengaruh lingkungan sangat mempengaruhi terhadap jiwa daripada sesama teman di sekolah. Harapan kami sebagai orang tua tentunya para pendidik guru di sekolah itu dapat menyatukan persepsi dengan anak untuk tidak ada saling diprioritaskan. Semua siswa harus disamaratakan, baik dalam pendidikan maupun edukasi, kemudian memberikan harapan supaya mereka lebih ada namanya transformasi etika di dalam pelaksanaan pendidikan, sehingga ketika mereka lulus dalam sekolah menengah atas, mereka sudah mendapat pendidikan untuk bagaimana menjadi anak muda yang bisa memberi sumbangsi besar kepada bangsa dan negara, terlebih kepada kebanggaan orang tua. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, apa pesan Papa untuk anak muda di zaman sekarang? Ya, tentunya ya kreativitas anak muda itu harus lebih kami perhatikan, terutama bagi sekolah itu tentang namanya karakter ataupun talenta daripada anak-anak yang di sekolah. Kita bisa membaca talenta anak-anak seperti misalnya dia hobinya voli, hobinya sepak bola, hobinya bulu tangkis, atau hobinya untuk mendesain terhadap suatu teknologi reformasi sekarang ini untuk bisa lebih diperhatikan. Nah, mungkin pembagian tugasnya pendidikan ini sangat perlu untuk diberikan lebih terukur, sehingga anak-anak muda ini bisa memberikan atau menempatkan dirinya dalam talenta yang ada pada dirinya, mungkin sebagai penyanyi, sebagai seorang bisa menjadi seorang orator, menjadi seorang bisa orasi. Nah itu banyak kali yang harus kami sampaikan kepada anak-anak juga. Sebagai orang tua tentu memberikan perhatian besar. Mudah-mudahan ini generasi ke depan, generasi muda khususnya, supaya mereka tidak lari daripada harapan bangsa dan negara. Tolong perhatikan terhadap sarana prasarana yang ada di sekolah itu lebih tingkatkan. Artinya supaya mereka tidak masuk ke dalam namanya miras, narkoba, tarkam. Terlebih kepada zaman sekarang, anak-anak muda sudah masuk ke zaman seks bebas karena tidak ada namanya tempat fasilitas yang mereka bisa dapatkan. Nah, contoh pemerintah bisa memberikan fasilitas sehingga minat bakat mereka itu bisa tersalur di situ, tidak kelompokan dengan teman-teman yang lagi ikut miras, ikut narkoba. Itu karena fasilitas dan talenta mereka tidak didapatkan di tempat-tempat seperti di sekolah maupun di daerah-daerah yang seperti di Kota Manado, Sulawesi Utara. Harapan saya mudah-mudahan pendidikan di masa sekarang ini akan menunjukkan prestasi anak-anak, baik siswa yang ada di sekolah maupun yang ada di Indonesia ini, supaya lebih mementingkan kepentingan sekolah, kepentingan negara, kepentingan bangsa, terlebih kepada orang tua yang telah memberikan sekolah perhatian kepada anak-anak. Juga kepada guru-guru saya harapkan bisa lebih memberi sebuah harapan, mengedukasi siswa supaya jangan sampai siswa itu merasa disepelekan atau ditinggalkan. Itu saja sih dari Papa. Mungkin menurut Angel ada tambahan, silakan Jel. Oke, sudah baik. Terima kasih ya Pak atas waktu. Sudah Pak. Ya, terakhir Papa saran terima kasih kepada Yayasan Ebenezer yang telah memberikan tempat ruang kepada anak saya, Angelia Felicita Rondodowu. Mudah-mudahan harapan kami, anak kami bisa
menjadi siswa yang akan meninggalkan yang baik bagi sekolah untuk dia bisa lebih berkreatif mungkin pada saat-saat dia udah lulus dari Ebenezer ini. Itu aja. Terima kasih guru-guru. Salam dari kami orang tua. Hormat kami. Tetap semangat. Kita satu padu membangun bangsa ini menjadi bangsa yang benar untuk negara Indonesia tercinta. Merdeka. Dah. Oke. Dah. Udah. Sudah. Kelar. Oke.